Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama pembacaan keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang ulah Habib Lutfi bin Yahya yang telah mau merampok, mau merampas, mau tidak tunduk, mau tidak sami'na wa ata'na terhadap PBNU, karena Jatman itu sendiri adalah merupakan badan otonom atau badan yang memang dibentuk oleh PBNU. Jadi rupanya mau melepaskan diri dari induknya, demikian kurang lebih. Mari kita ikuti bersama. Pointes hasil rapat harian Suriah dan Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang status kepengurusan Idaroh Aliyah Zaman menimbang bahwa bahwa Jamiah Ahli Thariqah An-Muhtadarah An-Nahdliyah yang kemudian disingkat Jatman adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama sebagai diatur dalam pasal 18 ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama atau ASTNU, dan ditegaskan juga dalam pasal 2 Peraturan Dasar Jatman. Kepengurusan Jatman di tingkat pusat yang disebut Idaroh Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Pasal 24 dan pasal 3 Peraturan Dasar Jatman. 2. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat yaitu Idaroh Aliyah harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ART-NU. Namun Idaroh Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom, memang pengurus Idaroh Aliyah tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini. Jadi belum pernah. Setiap kita akan koordinasi, selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jatman. Ini tentu menjadi catatan. Para alim, para kiai, para mursyid yang kami muliakan. Dan yang ketiga, pada tahun 2019 Idaroh Aliyah Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/724 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Muhtadarah An-Nahdliyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaroh Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama melalui pengesahan di AHU, dan ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU. Kemudian yang keempat, pada tanggal 10 Sofar tahun 1444 Hijriah atau 7 September 2022, PBNU telah mengirimkan surat nomor dilampiri dengan buku himpunan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2022, tapi surat PBNU tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Idaroh Aliyah sama sekali. Dengan latar belakang tersebut, maka rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 6 Oktober 2024 Masehi menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki posisi hukum atau legal standing
dalam bertindak untuk dan atas nama Jamiah Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdiyah dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Muktamar berakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah Muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah, 26 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi yang menghasilkan susunan kepengurusan tertanggal 18 Januari 2018. B. Jika menggunakan rujukan surat keputusan Menkumham RI nomor AHU tadi tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdiyah, sekalipun status kepengurusan Idarah Aliyah Jatman telah berakhir pada tanggal 17 Juli tahun 2024. 17 Juli 2024 ini Idarah Aliyah sudah selesai, sudah berakhir. 2. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU akan mengambil langkah-langkah organisatoris dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan aspirasi dari Idarah Wusto Jatman se-Indonesia. Maka pada hari ini kami mohon apa yang menjadi usulan atau pendapat atau ide apapun akan kami tampung. Demikianlah telah kita simak bersama. Ini jelas. Jadi PBNU itu mau dirusak dari dalam ya. Sekarang sudah Habib Lutfi sudah memulai merusak Jatman. Nah, bisa saja di badan otonom yang lain nanti digilir satu persatu. Ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh ahli sejarah dari Madura, yaitu Gus Islah Bahrawi. Jadi untuk merusak Indonesia itu adalah cukup merusak Pancasila. Nah, untuk merusak Pancasila maka merusak NU. Jadi NU dan Pancasila itu ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Jadi intinya menurut beliau, peneliti dari luar negeri ya telah meneliti untuk menghancurkan Indonesia itu syaratnya hanya dua, yaitu menghancurkan NU baik dari luar atau dari dalam. Rupanya ini dari dalam ya. Kemudian yang kedua Pancasila ya. Ini semoga bermanfaat untuk sekedar menjadi kewaspadaan bagi kita bahwa NU tidak aman-aman saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.